You all hands, hoist the colors high. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna dari Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya. Saya atas nama Latif Habib Nugroho dengan NIM 320251044. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Kep Haji Rini Megawati SPD SE MMTR MMAT. Saya akan membahas aturan 9 dalam P2TL, jalur pelayaran sempit, panduan keselamatan navigasi internasional untuk mencegah tabrakan di perairan sempit. Mengapa aturan 9 penting? Jalur pelayaran sempit adalah area beresiko tinggi, kepadatan lalu lintas kapal, ruang manuver terbatas, dan arus kuat, menjadikan aturan ini krusial untuk keselamatan. Lalu lintas padat, perairan sempit dilalui berbagai jenis kapal secara bersamaan. Resiko tabrakan, ruang terbatas meningkatkan potensi kecelakaan fatal. Standar internasional, P2TL berlaku global dan wajib dipatuhi semua kapal. Definisi jalur pelayaran sempit. Menurut P2TL aturan 9, pelayaran sempit adalah perairan yang dibatasi oleh daratan atau rintangan di kedua sisi, di mana kapal tidak dapat dengan aman mengubah haluan. Ciri utama, ruang manuver terbatas, arus kuat, dan kedalaman bervariasi. Contoh nyata, Selat Malaka, Terusan Suez, dan sungai-sungai besar. Ketentuan umum untuk setiap kapal. Setiap kapal yang berlayar di jalur sempit wajib mematuhi ketentuan berikut. 1. Tetap di sisi kanan. Berlayar sedekat mungkin dengan batas kanan jalur sejauh aman dilakukan. 2. Hindari merintangi kapal lain. Kapal tidak boleh menghalangi kapal yang hanya aman berlayar di jalur sempit. 3. Waspadai kondisi lingkungan. Pertimbangkan arus, angin, dan kedalaman saat menentukan posisi berlayar. Kapal yang boleh dan tidak boleh menghalangi. Kategori 1. Kapal yang tidak boleh menghalangi. Kapal kecil, kapal layar, kapal penangkap ikan, atau kapal yang kurang dari 20 meter. Kategori 2. Kapal yang harus dihindari. Kapal besar, tanker, kapal kargo, dan kapal yang hanya aman di jalur sempit. Aturan 9 secara tegas membedakan kapal berdasarkan ukuran dan kemampuan manuver. Kapal kecil wajib memberi jalan kepada kapal yang tidak dapat aman berlayar di jalur sempit. Kapal yang kurang dari 20 meter, kapal layar, dan kapal penangkap ikan tidak boleh menghalangi kapal lain yang hanya aman berlayar di jalur sempit. Aturan menyalip di jalur sempit. Yang pertama, meminta izin. Kapal yang akan menyalip wajib memberi sinyal dan meminta persetujuan. Yang kedua, beri ruang. Kapal yang disalip wajib memudahkan dan memberi ruang jika aman. 3. Lakukan dengan aman. Penyalipan hanya boleh dilakukan jika tidak membahayakan kapal lain. Kapal penangkap ikan dan kapal layar. Kapal penangkap ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh menghalangi kapal lain di jalur sempit. Mereka wajib menyingkir jika ada kapal besar yang melintas. Kapal layar. Kapal layar juga dilarang menghalangi jalur. Meskipun memiliki hak prioritas tertentu, di jalur sempit mereka wajib memberi jalan kepada kapal bermotor besar. Titik buta dan tikungan. Pencegahan tabrakan. Kurangi kecepatan, siap berhenti jika diperlukan. Bunyikan sinyal. 1 tiupan panjang sebagai peringatan. Tetap di kanan. Jaga posisi aman di sisi kanan. Di tikungan atau area dengan pandangan terhalang, setiap kapal wajib membunyikan 1 tiupan panjang sebagai peringatan. Kapal yang mendengar sinyal dari arah berlawanan wajib merespon dengan tiupan yang sama dan mengambil tindakan pencegahan. Sinyal suara yang relevan. P2TL menetapkan sinyal suara standar untuk komunikasi di jalur sempit. 1 tiupan panjang, peringatan di tikungan atau area pandangan terhalang. 2 tiupan panjang plus 2 pendek, niat menyalip di sisi kanan atau port. 2 tiupan panjang plus 1 pendek, niat menyalip di sisi kiri atau starboard. 1 pendek sebagai respon, persetujuan untuk menyalip dari kapal yang disalip. Kesimpulan,
Aturan 9P2TL adalah fondasi keselamatan navigasi di perairan sempit. Kepatuhan penuh menyelamatkan nyawa. Tetap di kanan, selalu berlayar sedekat mungkin dengan batas kanan jalur. Jangan halangi. Kapal kecil wajib memberi jalan kepada kapal besar. Gunakan sinyal. Komunikasikan niat dengan sinyal suara yang tepat. Koordinasi. Kerjasama antar kapal mencegah tabrakan. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga sedang dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.